Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu algoritma dan arsitektur Hopfield Discrete. Baiklah, langsung saja kita ke dalam materi. Pertama, kita akan bahas definisi dari metode Hopfield Discrete. Jaringan Hopfield Discrete adalah jenis jaringan saraf buatan di mana semua unit neuron saling terhubung satu sama lain. Setiap koneksi antar unit punya bobot yang simetris, artinya kekuatan hubungan dari unit A ke B sama dengan dari B ke A. Satu unit tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Secara matematis, ini berarti bobot dari unit I ke J sama dengan dari J ke I. Jika I tidak sama dengan J, dan bobot dari unit ke dirinya sendiri adalah 0. Jaringan ini memakai fungsi energi Lyapunov untuk menentukan aktivitas unit. Fungsi ini akan terus menurun sampai jaringan jadi stabil atau tidak berubah lagi. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini adalah arsitektur Hopfield. Untuk grafik yang pertama ini adalah graf lengkap atau complete graph, di mana setiap node terhubung dengan semua node lainnya. Node diberi warna yang berbeda untuk merepresentasikan satu kelompok node dengan kelompok node lainnya. Sedangkan untuk graf yang kedua yang berada di tengah ini adalah visualisasi dari graph directed atau berarah dengan 6 node, di mana setiap panah ini mengindikasikan arah aliran dari satu node ke node lain, di mana bobot Wij dituliskan di atas panah dari node C ke node I. Selanjutnya di sini ada vektor 6 kali 6, di mana artinya ada 6 node dalam sistem. Elemen Wj menunjukkan bobot dari koneksi dari node C ke node I atau sebaliknya tergantung orientasi sistem. Nilai diagonal Wii sama dengan 0 karena biasanya tidak ada self loop atau koneksi node ke dirinya sendiri. Selanjutnya adalah algoritma Hopfield. Yang pertama adalah inisialisasi matriks bobot W. Buat matriks bobot W berdasarkan pola yang ingin disimpan di jaringan. Matriks ini simetris dan tidak ada hubungan dari neuron ke dirinya sendiri atau nilai diagonal sama dengan 0. Selanjutnya masukkan vektor input in phase. Lalu inisialisasi vektor output outVec. Selanjutnya mulai dengan counter I sama dengan 1, mulai memproses neuron satu per satu. Jika invec tidak sama dengan outVec, lanjut ke langkah berikutnya. Jika I sudah mencapai jumlah neuron, reset I sama dengan 1 dan lanjut terus. Selanjutnya, hitung nilai ke I. Dengan mengambil dot product atau perkalian skalar antara invec dan kolom ke I dari matriks W. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua neuron lain terhadap neuron ke I. Selanjutnya, hitung outVec ke I. Terapkan fungsi ambang atau threshold ke nilai yang dihitung di langkah 4. Contoh fungsi jika nilai lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya 1, jika kurang dari 0, maka hasilnya min 1. Selanjutnya yaitu update invec dengan outVec. Setelah menghitung outVec ke I, update invec agar mencerminkan kondisi terbaru jaringan. Dan yang terakhir yaitu naikkan nilai I, di mana tambah nilai I atau pindah ke neuron berikutnya, dan ulangi proses dari langkah kedua. Selanjutnya adalah contoh dan penyelesaian. Di sini terdapat dua pola yang ingin dikendali, pola A 101010 dan pola B adalah 010101 dengan bobot sebagai berikut. Yaitu bisa kita lihat di sini ada matriks 6 kali 6 di mana nilai W-nya yaitu min 2, 2, min 2 dan seterusnya, dan diagonal utamanya adalah 0 yang artinya tidak ada neuron yang terhubung ke dirinya sendiri. Selanjutnya di sini bisa kita lihat penyelesaiannya. Aktivasi node pertama node 1 untuk pola A. Pola A yaitu invec-nya adalah 101010. Kolom pertama dari matriks bobot W adalah 0 min 2 2 min 2 min 2 min 2. Di sini ada perhitungan dot product yaitu 1 kali 0 ditambah 0 kali min 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali min 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali min 2. Di mana hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 yaitu 4. Selanjutnya adalah aktivasi node kedua atau node 2 untuk pola A. Kolom kedua dari matriks bobot W
min 2, 0, min 2, min 2, min 2, 2. Perhitungan dot produknya adalah 1 kali min 2 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali min 2 tambah 0 kali min 2 tambah 1 kali min 2 tambah 0 kali 2. Dimana hasilnya itu min 2 tambah 0 tambah min 2 tambah 0 tambah min 2 tambah 0 yaitu min 6. Aktivasi not 3 sampai 6, hasil aktivasi untuk not 3 hingga 6 dari pola A yaitu 4 min 6, 4 min 6. Dan untuk pola B hasil aktivasinya yaitu min 64, min 64, min 64. Selanjutnya adalah pengujian. Yang pertama yaitu untuk pola C101000, pola A yang rusak distorsi pada bit ke-5 dan 6. Ketika pola ini dimasukkan ke jaringan, hasil aktivasi not 1 sampai 6 adalah 2 min 4, 2 min 4, 4 min 4. Setelah melewati threshold, nilai lebih dari sama dengan 0 jadi 1 dan kurang dari 0 jadi 0. Hasil output menjadi 10, 10, 10. Outputnya sama seperti pola A di atas. Jadi jaringan berhasil mengkoreksi distorsi dan mengenali bahwa ini adalah pola A. Bagian nomor 2 pola D dengan nilai 000101. Yang pertama itu sebagai pola B yang rusak, bit pertama sampai ketiga berubah, hasil aktivasi dari jaringan menjadi min 4 00202. Setelah menerapkan threshold, outputnya menjadi 011111. Di mana itu tidak sama persis dengan pola B, yang asli adalah 010101. Jadi jaringan tidak mengenali pola D sebagai B dengan sempurna, tapi sebagian ciri pola B masih terbawa. Kesimpulannya, jaringan Hopfield adalah jaringan syarak tiruan di mana semua neuron saling terhubung kecuali ke dirinya sendiri. Bobot antar neuron bersifat simetris dan jaringan ini menggunakan fungsi energi untuk mencapai kondisi stabil. Pola input dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dan input, hasilnya kemudian dilewatkan ke fungsi ambang untuk menentukan output, yaitu 0 atau 1. Proses diulang sampai output tidak berubah lagi, jaringan mampu mengenali pola-pola yang pernah disimpan, bahkan jika inputnya rusak sebagian. Namun, jika kerusakannya terlalu besar, hasilnya bisa salah atau tidak stabil. Jaringan Hopfield mampu menyimpan dan mengenali pola secara asosiatif. Ia bekerja baik dalam mengenali pola yang terdistorsi ringan, tapi bisa gagal jika distorsinya terlalu besar atau jika jumlah pola yang disimpan terlalu banyak karena terjadi interferensi antar pola. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.